Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan prosesi menyentuh layar kubik sebagai tanda peresmian pembukaan konvensi dan pameran tahunan ke-49 Indonesian Petroleum Association IPA tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku penyelenggara, Saudara Bahlil Lahadalia, beserta seluruh jajaran Kementerian ESDM, Presiden Indonesian Petroleum Association, Ibu Carol J. Gau, Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Profesor Purnomo Yusgiantoro. Katanya Pak Purnomo ini Menteri SDM, Pak Bahlil penggantinya katanya. Saya kenal Pak Purnomo itu dari sejak saya masih kecil. Beliau masih tetap kuat. Kita harus tanya rahasianya apa beliau. Mahal itu, rahasia itu. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Profesor Praktikno yang saya hormati, Menteri PPN Kepala Bappenas Profesor Rahmat Pambudi, Menteri Kehutanan Saudara Dr. Raja Juli Antoni, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasiarli, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Saudara Teddy Indra Wijaya, Kepala SKK Migas Saudara Joko Siswanto, Gubernur Provinsi Banten, Gubernur baru ya kelihatannya. Ini lintas partai hari-hari. Gubernur Maluku hadir juga, Saudara Hendrik Lewerisa. Gubernur Sulawesi Tenggara hadir juga, Saudara Andi Sumanggeruka. Para duta besar negara sahabat, distinguished ambassadors that attends, Ambassador of Egypt, Mesir, Oman, Uni Emirat Arab, Italy, Saudi Arabia, Brazil, Malaysia, and also I welcome CEO of Mubadala Energy, Sheikh Mansur Muhammad Al-Hamid. Welcome, thank you. Para pimpinan dan anggota Indonesian Petroleum Association yang hadir semuanya, para pimpinan dan pelaku industri migas yang saya hormati, seluruh hadirin undangan, rekan-rekan pers, media yang hadir. Pertama-tama tentunya tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Kita masih diberi karunia, masih diberi kekuatan, kesehatan untuk hadir berkumpul di forum yang sangat penting ini, yaitu pertemuan dan pameran tahunan ke-49 Indonesian Petroleum Association. Terima kasih atas kehormatan besar diberikan kepada saya untuk bisa hadir dan berbicara di forum yang penting ini. Saudara-saudara,
saya menyampaikan penghargaan, apresiasi kepada Indonesian Petroleum Association atas konsistensinya dalam menyelenggarakan acara-acara seperti ini sebagai salah satu forum migas terbesar di Asia Tenggara dengan partisipasi lebih dari 60 negara yang hadir. Acara ini mencerminkan bahwa sektor energi Indonesia tetap dinamis dan menarik di mata dunia. Saudara-saudara sekalian, baru minggu lalu saya mendapat kehormatan meresmikan produksi perdana lapangan minyak forel dan terubuk di Kepulauan Natuna. Ini menjadi peresmian pertama lifting migas pada masa pemerintahan yang saya pimpin. Lapangan ini menghasilkan tambahan 20.000 barrel minyak per hari dan 60 juta standar kaki kubik gas per hari. Angka yang sangat signifikan dibandingkan tren beberapa tahun terakhir. Saudara-saudara sekalian, dan saya diberi laporan upaya ini dikerjakan 100% oleh anak-anak bangsa kita sendiri. Ini bukan hanya pencapaian matematis, bukan pencapaian teknis, tetapi adalah tonggak yang sangat penting dalam upaya kita terus-menerus untuk mencapai swasembada energi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya selalu mengatakan bahwa kedaulatan suatu bangsa dijamin oleh kemampuan bangsa itu untuk memenuhi pangan untuk bangsanya sendiri, dan kedua, kemampuan bangsa itu untuk memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Kelangsungan hidup suatu bangsa, survival bangsa kita, survival bangsa-bangsa tergantung kepada hal dua tersebut. Saudara-saudara, saya bersyukur, saya bangga, saya terima kasih dengan semua unsur yang membawa kita dalam waktu singkat, baru beberapa bulan kita bertanggung jawab atas pemerintahan Republik Indonesia. Baru saja kita melewati 6 bulan pemerintahan kita, tetapi produksi pangan kita sudah melampaui target dan perkiraan kita sendiri. Cadangan pangan, cadangan beras dan jagung di gudang-gudang pemerintah, saya diberi laporan merupakan cadangan beras dan jagung terbesar sejak negara kita berdiri. Sejak sejarah Republik Indonesia, cadangan beras dan jagung yang ada di gudang pemerintah adalah terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Bahkan beberapa saat yang lalu kita khawatir tidak cukup gudang untuk menampung produksi tersebut, sehingga saya perintahkan untuk membangun gudang-gudang improvisasi. Saudara-saudara, apa yang kita capai di bidang pangan ternyata bukanlah sesuatu yang terlalu pelik. Yang penting adalah kebijakan-kebijakan yang kita ambil adalah kebijakan-kebijakan yang masuk akal. Common sense, masuk akal,
menyelesaikan kesulitan, menyelesaikan masalah, dan berorientasi kepada kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Asal itu menjadi pegangan kita, hasilnya sangat cepat kelihatan. Demikian juga di bidang energi, garis kita juga sederhana. Kita mengerti bahwa potensi energi kita sangat-sangat besar. Tadi saya diberi laporan sekian puluh blok migas yang siap kita tawarkan secara besar-besaran. Saya minta badan-badan regulasi sederhanakan regulasi. Saya ulangi, sederhanakan regulasi. Ini ada kecenderungan, ya, tidak hanya di Indonesia, tapi Indonesia ahlinya. Indonesia ahli membuat regulasi yang demikian sulit untuk kita sendiri. Ini harus kita kurangi. Pejabat yang tidak mau mensederhanakan regulasi akan saya ganti, akan saya copot. Banyak anak-anak muda yang nunggu diberi kesempatan. Saya minta dirubah budaya. Kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang? Robah cara berpikir seperti itu. Cara berpikir seperti itu tidak boleh lagi kita biarkan di republik kita yang kita cintai ini, saudara-saudara. Pejabat pemerintah, regulator adalah melayani masyarakat, mendukung, membantu semua pihak yang ingin bekerja di Indonesia. Kita butuh hasil yang cepat untuk rakyat kita. Dunia berubah, yang lamban, yang malas, yang punya pemikiran-pemikiran aneh-aneh harus pinggir, dan kita akan pinggirkan. Kita akan pinggirkan mereka-mereka yang tidak bekerja dengan baik. Sederhanakan semua proses. Buat iklim sebaik mungkin untuk semua pihak yang ingin bekerja, dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Saudara-saudara, tapi kita mengerti potensi kita sangat besar. Potensi energi terbarukan kita luar biasa. Geotermal kita luar biasa. Potensi kita energi hidro sangat besar. Energi dari angin, energi dari gelombang ternyata sangat besar. Saya baru bicara dengan beberapa pakar dari universitas terbaik di luar negeri. Baru kemarin mereka ceritakan bahwa di laut-laut kita terdapat sumber-sumber energi yang sangat besar, yang teknologinya sekarang sudah ada. Kita sangat-sangat optimis sebentar lagi kita tidak hanya swasembada energi, kita akan kembali mensuplai energi kepada dunia, saudara-saudara sekalian. Jadi saya hari ini saya berterima kasih mendapat kehormatan ini, dan saya mendorong semua pihak dari dalam dan luar negeri ini, silakan Anda masuk ke peluang-peluang yang kita berikan, dan kita juga sudah siapkan suatu dana investasi yang besar, yaitu Danantara Indonesia, yang juga siap
berinvestasi secara strategis dalam proyek-proyek energi yang tersedia bersama-sama kawan-kawan di luar negeri untuk mendorong kebutuhan kita. Saya menyambut baik komitmen industri migas Indonesia untuk mendukung transisi energi melalui berbagai inisiatif, termasuk tadi carbon capture and storage dan inovasi-inovasi yang lain. Saudara-saudara sekalian, mari kita bekerja sama, kolaborasi, pihak swasta dalam negeri, swasta luar negeri, BUMN, pihak pemerintah dari semua tingkatan. Mari kita bekerja semuanya bersama-sama untuk mencapai tujuan yang kita harus capai. Kalau kita tergantung dari impor terus, sumber daya kita sangat besar yang kita keluarkan. Hampir 40 miliar dolar tiap tahun. Yang hal ini bisa sebenarnya dan seharusnya digunakan untuk membantu rakyat kita di bidang-bidang strategis. Pendidikan, kesehatan, untuk mengurangi dan menghilangkan kemiskinan. Ini potensi yang bisa kita gunakan. Saya percaya dengan kerjasama kolaborasi, tadi yang saya katakan, kebijakan-kebijakan akal sehat, kita akan mencapai yang kita inginkan. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Sekarang saya mendapat kehormatan untuk secara resmi membuka konvensi dan pameran tahunan ke-49 Indonesian Petroleum Association. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Terima kasih. Dimohon Bapak Presiden untuk tetap di tempat. Selanjutnya prosesi menyentuh layar kubik. Berkenan mendampingi Presiden, Menteri SDM, Presiden IPA, Kepala SKK Migas, dan Penasehat Khusus Presiden Bapak Purnomo. Dapur. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini, hari Rabu, 21 Mei 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan resmi membuka konvensi dan pameran tahunan ke-49 Indonesian Petroleum Association IPA tahun 2025. Terima kasih. Presiden Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara peresmian pembukaan konvensi dan pameran tahunan ke-49 Indonesian Petroleum Association IPA tahun 2025 telah selesai dilaksanakan. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto yang telah hadir. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan melakukan peninjauan bersama rombongan terbatas.
karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan sungguh sangat beragam. Namun, tengah segala karunia tersebut, kita pun harus berani untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman.